Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang metode ABC. Langsung saja, let's get start. Metode Activity Based Costing atau ABC disusun oleh Anoviva dengan NPM 2018-13084, Melissa Novi Wulandari dengan NPM 2018-13100, Erlita Wulandari dengan NPM 2018-13193. Pengertian ABC. Activity Based Costing atau sistem ABC adalah sistem akuntansi biaya berbasis aktivitas, di mana penentuan biaya produk berdasarkan konsumsi sumber daya oleh aktivitas. Dengan proses pengumpulan dan penelusuran data biaya melalui kinerja aktivitas. Syarat penerapan ABC. Perusahaan mempunyai tingkat diversitas yang tinggi, biaya pengukuran yang relatif rendah, serta tingkat persaingan industri yang tinggi. Aktivitas dalam ABC. Untuk mengidentifikasi biaya sumber daya pada berbagai aktivitas, perusahaan perlu mengklasifikasikan seluruh aktivitas berdasarkan bagaimana aktivitas tersebut mengkonsumsi sumber daya. Pengklasifikasian aktivitas dalam beberapa level ini akan memudahkan perhitungan, karena biaya aktivitas yang berkaitan dengan level yang berbeda akan menggunakan jenis cost driver yang berbeda. Menurut Firdaus dan Wasilah pada bukunya tahun 2009, tingkatan aktivitas dalam sistem ABC adalah sebagai berikut. Aktivitas tingkat unit atau unit level activity, aktivitas tingkat kelompok atau batch level activity, aktivitas tingkat produk atau product level activity, aktivitas tingkat fasilitas atau facility level activity. Pemicu biaya atau cost driver dalam ABC. Driver sumber daya atau resource driver. Driver sumber daya merupakan ukuran kuantitas sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas. Driver sumber daya digunakan untuk membebankan biaya sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas ke cost pool tertentu. Contoh dari driver sumber daya adalah persentase dari luas total yang digunakan oleh suatu aktivitas. Driver aktivitas atau activity driver. Driver aktivitas adalah ukuran frekuensi dan intensitas permintaan terhadap suatu aktivitas terhadap objek biaya. Driver aktivitas digunakan untuk membebankan biaya dari cost pool ke objek biaya. Contoh dari driver aktivitas adalah jumlah suku cadang yang berbeda yang digunakan dalam produk akhir untuk mengukur konsumsi aktivitas penanganan bahan untuk setiap produk. Pentingnya penggunaan ABC di masa sekarang, yaitu biaya overhead manufaktur telah meningkat secara signifikan. Biaya overhead manufaktur tidak lagi berkorelasi dengan jam mesin produktif atau jam kerja langsung. Keragaman produk dan keragaman pelanggan, permintaan telah meningkat, dan beberapa produk diproduksi dalam jumlah besar, sementara yang lain diproduksi dalam jumlah kecil. Kekurangan dari activity based costing. Meskipun sistem activity based costing memberikan dampak yang besar terhadap perusahaan, terutama dalam penentuan harga, tetapi ABC juga memiliki kekurangan yang harus diketahui, yaitu pihak manajemen. Berikut merupakan kekurangan activity based costing. Yang pertama adalah metode untuk melakukan implementasi dan pengembangan activity based costing terbilang mahal. Yang kedua, waktu untuk implementasi ABC dari mulai hingga selesai juga membutuhkan waktu yang lama, biasanya lebih dari 1 tahun sampai bisa berhasil. Yang ketiga, metode activity based costing belum termasuk biaya iklan, promosi, dan riset. Yang keempat, laporan activity based costing tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku pada saat ini. Berikut merupakan manfaat dari activity based costing. Meskipun activity based costing memiliki banyak kekurangan, tetapi jika perusahaan bisa melakukan implementasi hingga sukses, maka akan ada manfaat besar yang akan didapatkan
oleh sebuah perusahaan. Berikut merupakan manfaatnya. Yang pertama, metode ABC dapat digunakan untuk membantu dalam pengembalian keputusan dalam perusahaan. Yang kedua, penentuan harga yang sudah melalui sistem ABC akan menghasilkan harga yang lebih baik, sehingga bisa bersaing dengan produk sejenis lainnya. Yang ketiga, dengan menggunakan activity-based costing, analisis biaya bisa diperbaiki hingga pihak manajemen bisa melakukan peningkatan volume atas produk yang memiliki volume jual rendah. Berikut merupakan studi kasus dari metode ABC atau Activity Based Costing. Diketahui PT Merana Tbk menjual 2 produk, yaitu tas dan sepatu. Datanya yang akan disajikan dalam tabel berikut ini. Volume produksi produk tas sebesar 10.000, sepatu 40.000, harga jual tas sebesar 12.000 dan sepatu 6.000. Biaya utama dari tas sebesar 6.000, sepatu 3.000. Jam kerja langsung 5.000 untuk tas dan sepatu 10.000. Jika diperhitungkan dalam akuntansi manajemen, PT Merana Tbk mengidentifikasikan aktivitas cost yang dianggarkan dalam tabel sebagai berikut. Aktivitas yaitu rekayasa, cost-polnya sebesar 300.000, setup-nya 1 juta, perputaran mesin 3 juta, pengemasan 200.000, jadi totalnya 4.500.000. Berikut aktivitas sesungguhnya produk, tas, dan sepatu yang akan disajikan dalam data sebagai berikut ini. Aktivitas jam rekayasa konsumsi atau realisasi tas sebesar 6.000, sepatu 9.000, jadi totalnya 15.000. Jam setup tas sebesar 400, sepatu 600, jadi totalnya 1.000. Jam perputaran mesin tas sebesar 50.000, untuk sepatu sebesar 100.000, jadi totalnya 150.000. Jumlah pengemasan tas sebesar 5.000, untuk sepatu 20.000, jadi totalnya sebesar 25.000. Berikut cara menghitung menggunakan metode tradisional atau konvensional, yaitu total biaya overhead pabrik sebesar 4.500.000. Yang kedua, total jam kerja langsung sama dengan jam kerja langsung tas ditambah dengan jam kerja langsung sepatu sama dengan 5.000 ditambah 10.000. Jadi hasilnya 15.000 jam kerja langsung. Yang ketiga, tarif overhead pabrik sama dengan total BOP dibagi dengan total jam kerja langsung. Jadi sama dengan 4.500.000 dibagi dengan 15.000. Hasilnya adalah 300 per jam kerja langsung. Poin pertama, beban BOP tas. Total BOP yang akan dibebankan sama dengan jam kerja langsung dikali dengan tarif BOP-nya. Jadi sama dengan 5.000 dikali dengan 300. Jadi hasilnya 1.500.000. Yang kedua, tarif BOP tas. Total BOP yang akan dibebankan dibagi dengan volume produksi. 1.500.000 dibagi dengan 10.000. Jadi jumlahnya sebesar 150 per unit. Poin kedua, beban BOP sepatu. Yang pertama, total BOP yang akan dibebankan. Jam kerja langsung dikali dengan tarif BOP. 10.000 dikali dengan 300. Jadi hasilnya 3 juta. Yang kedua, tarif BOP sepatu. Total BOP yang dibebankan dibagi dengan volume produksi. 3.000 dibagi dengan 40.000. Jadi hasilnya 75 per unit. Berikutnya analisis profitabilitas produk dengan pendekatan tradisional. Dalam profitabilitas, terdapat harga jual dan biaya per unit. Harga jual tas sebesar 12.000 dan sepatu 6.000. Biaya per unit terdiri dari biaya utama dan biaya overhead. Biaya utama tas Rp6.000 dan sepatu Rp3.000. Biaya overhead tas Rp150 dan sepatu Rp75. Total biaya per unit tas 6.000 ditambah 150 jadi Rp6.150. Total biaya per unit sepatu 3.000 ditambah 75 jadi Rp3.075.
Margin per unit, yaitu harga jual dikurangi dengan total biaya per unit. Margin per unit tas, 12.000 dikurangi 6.150, jadi 5.850 rupiah. Margin per unit untuk sepatu, 6.000 dikurangi 3.075, jadi 2.925 rupiah. Selanjutnya, penghitungan menggunakan metode ABC atau Activity Based Costing. Pertama yaitu menghitung tarif aktivitas. Di situ terdapat kolom aktivitas, cost atau biaya, total aktivitas, dan tarif aktivitas. Yang pertama jam rekayasa dengan biaya 300.000 dan total aktivitas 15.000 dan tarif aktivitas Rp20. Tarif aktivitas diperoleh dari biaya atau cost dibagi dengan total aktivitas. Jadi 300.000 dibagi 15.000, jadi Rp20. Jam setup, biaya 1 juta dengan total aktivitas 1.000, kemudian tarif aktivitasnya 1.000. Jam perputaran mesin dengan biaya 3 juta dan total aktivitas 150, jadi tarif aktivitasnya Rp20. Jumlah pengemasan dengan biaya 200.000 dan total aktivitas 25.000, jadi tarif aktivitasnya Rp8. Total dari biaya yaitu 4.500.000 dan total dari aktivitas 191.000 dan total dari tarif aktivitas yaitu Rp1.048. Selanjutnya, biaya overhead pabrik untuk produk tas. Di situ terdapat 5 kolom. Kolom yang pertama, aktivitas. Yang kedua, tarif. Yang ketiga, konsumsi. Yang keempat, total BOP. Dan yang kelima, BOP per unit. Jam rekayasa dengan tarif Rp20 dan konsumsi Rp6.000, sehingga total BOP yaitu tarif dikali dengan konsumsi Rp20 dikali dengan 6.000, jadi Rp120.000. BOP per unit yaitu total BOP Rp120.000 dibagi dengan volume produksi sebesar 10.000. Jadi BOP per unit Rp120. Jam setup dengan tarif 1.000 dikali dengan konsumsi Rp400, jadi total BOP-nya Rp400.000. BOP per unit dengan total BOP Rp400.000 dibagi dengan volume produksi 10.000, jadi BOP per unit Rp40. Jam perputaran mesin dengan tarif Rp20 dan dikali konsumsi Rp50.000, sehingga total BOP-nya Rp1 juta. BOP per unit Rp1 juta dibagi dengan volume produksi 10.000, jadi BOP per unitnya Rp100. Jumlah pengemasan dengan tarif Rp8 dikali dengan konsumsi 5.000, jadi total BOP-nya Rp40.000. BOP per unit, total BOP Rp40.000 dibagi dengan volume produksi Rp10.000, jadi BOP per unitnya Rp4. Total dari tarif yaitu Rp1.048 dan total konsumsi Rp61.400 dan total BOP Rp1.560.000 dan total BOP per unit Rp264. Selanjutnya, biaya overhead pabrik untuk produk sepatu. Yang pertama, jam rekayasa dengan tarif Rp20 dan konsumsi Rp9.000, sehingga total BOP-nya Rp180.000. Kemudian untuk BOP per unitnya Rp180.000 dibagi dengan 40.000, jadi Rp4,50. Jam setup dengan tarif 1.000 dikali dengan konsumsinya 600, jadi total BOP-nya 600.000. Kemudian untuk BOP per unit,
total BOP Rp600.000 dibagi dengan volume produksinya Rp40.000. Jadi BOP per unitnya Rp15. Selanjutnya, jam perputaran mesin dengan tarif Rp20 dikali dengan konsumsi Rp100.000, jadi total BOP Rp2 juta. Kemudian untuk BOP per unit dengan total BOP Rp2 juta dibagi dengan volume produksinya Rp40.000, jadi BOP per unitnya Rp50. Jumlah pengemasan dengan tarif Rp8 dan dikalikan dengan konsumsi sebesar Rp20.000, jadi total BOP-nya Rp160.000, kemudian dibagi dengan volume produksi Rp40.000, jadi BOP per unitnya Rp4. Total dari tarif Rp1.048, untuk total konsumsi Rp129.600, dan total BOP-nya Rp2.940.000, dan total BOP per unit Rp73,5. Analisis profitabilitas produk dengan sistem ABC. Di situ terdapat harga jual per unit dan juga biaya-biaya. Untuk harga jual per unit dari tas Rp12.000 dan harga jual per unit untuk sepatu Rp6.000. Biaya produk terdiri dari biaya utama dan overhead pabrik. Biaya utama dari tas Rp6.000 dan sepatu Rp3.000. Overhead pabrik terbagi lagi, ada rekayasa, setup, perputaran mesin, dan pengemasan. Rekayasa sebesar Rp120 untuk tas dan untuk sepatu Rp4,50. Setup untuk tas Rp40 dan sepatu Rp15. Perputaran mesin Rp100 untuk tas dan untuk sepatu Rp50. Pengemasan untuk tas Rp4 dan sepatu Rp4. Total overhead pabrik untuk tas 120 ditambah 40 ditambah 100 dan ditambah 4, jadi 264. Sedangkan total overhead pabrik untuk sepatu 4,5 ditambah Rp15 ditambah Rp50 ditambah Rp4, jadi Rp73,5. Untuk biaya per unitnya, tas, biaya utama Rp6.000 ditambah dengan total overhead pabrik 264, jadi biaya per unitnya Rp6.264. Untuk sepatu, biaya utamanya Rp3.000 ditambah dengan total overhead pabrik 73,5, jadi biaya per unitnya Rp3.073,5. Untuk margin per unit, untuk tas, harga jual Rp12.000 dikurangi dengan biaya per unit Rp6.264, jadi Rp5.736. Untuk sepatu, harga jual per unitnya Rp6.000 dikurangi dengan biaya per unit Rp3.073,5, jadi margin per unitnya Rp2.926,5. Selanjutnya, perbandingan biaya overhead dengan dua pendekatan. Yang pertama, untuk tas, total overhead pabriknya dalam pendekatan tradisional sebesar Rp1.500.000. Dengan sistem ABC, Rp2.640.000. Sehingga perbedaannya yaitu lebih besar di sistem ABC sebesar Rp1.140.000. BOP per unit dalam pendekatan tradisional Rp150 dan dengan sistem ABC Rp264. Perbedaannya lebih besar di sistem ABC sebesar Rp114. Margin per unit dalam pendekatan tradisional Rp5.850, di sistem ABC sebesar Rp5.736. Sehingga perbedaannya lebih besar di pendekatan tradisional yaitu 114. Untuk sepatu, total overhead pabriknya dalam pendekatan tradisional sebesar Rp3 juta. Di sistem ABC Rp2.940.000 dan perbedaannya sebesar Rp60.000, lebih besar di pendekatan tradisionalnya. Untuk BOP per unit dalam pendekatan tradisional sebesar Rp75, kemudian di sistem ABC Rp73,50. Sehingga perbedaannya lebih besar di
pendekatan tradisional, yaitu sebesar 1,50. Untuk margin per unit, dalam pendekatan tradisional sebesar Rp2.925, dan di sistem ABC sebesar Rp2.926,50. Sehingga perbedaannya lebih besar pada pendekatan ABC, yaitu sebesar Rp1,50. Baik, itu tadi pemaparan dari kelompok kami mengenai materi tentang metode Activity Based Costing. Jika teman-teman ingin bertanya, teman-teman bisa menuliskan pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.